ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib mewasiatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jalankanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kebersihan hati ketika menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Malik bin Sa'sa'ah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam hari sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj maka didatangi malaikat Jibril dan Mikail, kemudian dibelah dari atas dadanya sampai ke perutnya dan kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Hatinya kemudian disiram dengan hikmah dari sebuah bejana dari emas. Jemaah yang dirahmati Allah, para ulama kemudian menyebutkan ini adalah persiapan yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan Mikail ketika itu untuk mempertemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita lihat peristiwa ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun disucikan, dibersihkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam yang kemudian disirami dengan hikmah. Jemaah yang dirahmati Allah, hikmahnya untuk kita apa? Ketika kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan kita semua pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan meninggalkan dunia ini. Maka jadilah orang-orang yang bersih hatinya, cuci hatinya, sehingga apa? Nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menolak kita. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 Allah mengatakan, "Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallah biqalbin salim." Di hari di mana tidak ada manfaat lagi nanti harta dan anak-anak kita,
kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, qalbin salim, yang diartikan oleh para ulama, maksud dari qalbin salim adalah hati yang terbebas dari syirik, hati yang khalis, hati yang penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, sebentar lagi, kurang lebih 1 bulan, kita akan memasuki bulan yang paling agung di antara bulan-bulan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di bulan tersebut, orang-orang yang melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga orang-orang yang kemudian melakukan kesalahan, tentunya dosanya pun akan dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, persiapan kita untuk memasuki bulan yang paling agung tersebut, mari kita bersihkan hati kita. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum bertemu Allah yang Maha Agung, dicuci hatinya oleh malaikat Jibril dan Mikail, sehingga apa? Begitu bertemu Allah dalam keadaan suci. Diharapkan bagi kita semua ketika nanti sebelum bertemu Allah, kita akan bertemu di bulan Ramadan nanti, usahakan hati kita adalah hati yang bersih, hati yang terbebas dari kesyirikan, hati yang terbebas dari riya dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Jemaah yang dirahmati Allah, singkatnya, agar hati kita menjadi bersih, apa yang harus kita lakukan? Ibnu Mulkin disebutkan, beliau mengatakan, apabila seseorang ingin membersihkan hatinya, minimal dia harus melakukan 5 perkara. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memperbanyak baca Quran dan tadabbur. Yang kedua, salat tahajud, dan kemudian zikir di malam hari, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau juga menyebutkan persering perut kosong, artinya berpuasa diperbanyak. Dan yang terakhir beliau menyebutkan bahwa bertemanlah dengan orang-orang soleh, berkumpullah dengan orang-orang soleh. 5 hal ini, kata Ibnu Mulkin, akan menyebabkan seseorang memiliki hati yang bersih. Dr. Mustafadib Al-Bughali di dalam kitabnya menyebutkan bahwa selain 5 perkara tersebut, agar hati kita menjadi bersih, menjadi salim, adalah dengan memperhatikan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Karena beliau mengatakan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini sangat mempengaruhi apa yang nanti berimplementasi pada perbuatan kita. Beliau menyebutkan, kalau yang masuk ke dalam tubuh kita yang haram, maka yang keluar adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Begitu juga kalau yang masuk adalah yang syubhat, maka perbuatan-perbuatan kita, kata beliau, yang keluar adalah banyak syubhatnya, banyak tidak jelasnya. Dan beliau mengatakan kalau yang masuk ke dalam tubuh kita adalah yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu yang keluar dari tubuh kita pun adalah sesuatu yang halal, yaitu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, hikmah yang kedua adalah Isra Mi'raj melatih kejujuran iman seseorang. Di mana kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah, ada satu sahabat Nabi yang kemudian dilakobi dengan As-Siddiq, orang yang paling benar, yang paling jujur imannya. Kita kenal beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dinamakan As-Siddiq kenapa? Karena beliau adalah orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Bayangkan jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah di pagi hari menceritakan kepada penduduk Makkah ketika itu. Beliau mengatakan melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina atau Masjidil Aqsa. Kemudian beliau naik ke langit yang pertama, di mana di langit pertama beliau menceritakan bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian beliau naik ke langit yang kedua, di mana di langit yang kedua beliau menceritakan bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan kemudian terus naik, beliau menceritakan kepada penduduk Mekah ketika itu bertemu di langit yang ketiga dengan Nabi Yusuf. Naik lagi bertemu dengan Nabi Idris, naik lagi bertemu dengan
Nabi Harun dan naik ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Langit yang ke-7 bersender di dinding Baitul Ma'mur Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian naik beliau ke Sidratul Muntaha dan kemudian turun kembali. Dan besok paginya jemaah yang dirahmati Allah, beliau bercerita kepada penduduk Mekah ketika itu, yang Masya Allah ketika itu tidak ada pesawat, tidak ada kendaraan yang bisa menjangkau tempat-tempat yang disampaikan oleh Rasulullah dalam satu malam. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq ketika diceritakan kepada beliau apa-apa yang terjadi, maka beliau kemudian mengimani semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang musyrik ketika itu mengingkarinya, bahkan ada sebagian orang-orang yang telah beriman kepada Rasulullah, telah beriman kepada Allah, telah menjadi pengikut Rasulullah, kemudian mereka murtad gara-gara peristiwa ini. Mereka kemudian tidak percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj ini jadikan sebagai barometer apakah iman kita adalah iman yang jujur, seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika disampaikan di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah, walaupun itu tidak masuk logikanya, tidak masuk logika orang-orang Arab ketika itu, tapi karena Rasulullah yang menyampaikannya, dia kemudian mengiyakan dan membenarkannya. Pertanyaannya, apakah kita jemaah yang dirahmati Allah yang hidup pada hari ini termasuk orang-orang yang membenarkan semua informasi yang ada dalam Al-Quran? Apakah hari ini kita termasuk orang yang membenarkan semua informasi yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, hadis-hadis yang sahih maupun hadis-hadis yang hasan? Apakah kita termasuk orang yang sami'na wa ata'na, atau kita termasuk orang-orang yang mengatakan ada sebagian ayat-ayat Al-Quran yang tidak relevan pada hari ini? Atau kita termasuk orang-orang yang mengatakan ada ayat-ayat Quran yang tidak cocok diaplikasikan di dalam bernegara? Atau ada sunnah-sunnah Nabi yang tidak cocok untuk kehidupan kita? Kalau itu terjadi jemaah yang dirahmati Allah, belumlah kita memiliki iman yang jujur. Dan mudah-mudahan peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadikan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang jujur, yaitu iman yang sesuai dengan apa yang kita ucapkan, sesuai dengan apa yang ada di hati kita, dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. وأعنا فيه من حسن الصيام والقيام وقراءة القرآن وأعنا وجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام والقرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم